Kalau kalian sering kebingungan pada babak middle game, maka game dari Medina Warda Aulia ini bisa menjadi ide dan pedoman. Ini adalah game dari SEA Games 2025 ketika Medina Warda Aulia mengalahkan pecatur Filipina Ruele Canino. Medina memulai permainan dengan E4, lalu hitam memilih pertahanan Sicilia. Selanjutnya, kedua pemain membuka ruang untuk penyimbangan perwira. Medina kembangkan kuda F3, lalu E6. Setelah D4, pion makan pion, kuda makan pion, lalu tantangan pertukaran kuda. Medina melanjutkan penyimbangan gajah ke petak E2, bersiap untuk rokade. Setelah menteri C7, kuda C3, lalu hitam mendorong A6. Langkah profilaksis mencegah kuda ke petak B5. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip opening, Medina rokade untuk mengamankan rajanya. Lanjut, kuda F6, gajah E3, gajah E7. Hitam juga siap rokade. Di posisi ini, Medina memainkan langkah tunggu A3, menunggu hitam rokade. Setelah hitam rokade, Medina mulai menyusun rencana pada babak middle game. Dari posisi ini, Medina menggeser raja ke petak ke-1, menghindari diagonal petak gelap. Sebentar lagi, Medina akan meluncurkan pion F4. Merespon hal ini, hitam mendorong D6, lalu F4. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Setelah itu, E5. Gajah mundur, pion makan pion, gajah makan pion. Kemudian, hitam keluarkan gajah E6, menghubungkan kedua bentengnya. Di posisi ini, Medina Warda Aulia menempatkan menterinya di petak E1, bersiap menyeberang ke sayap raja. Setelah itu, kuda mundur D7, mencegah menteri. Tapi, Medina justru membawa menteri ke petak E3, membuat raja hitam terkena shadowing. Di posisi ini, hitam menempatkan kudanya pada petak strategis E5. Sampai pada posisi ini, gajah putih yang ada di petak F4 memblokade serangan benteng. Maka dari itu, Medina memainkan manuver gajah E3, mencari tempat yang lebih baik di petak D4. Putih membalas dengan B5, lalu gajah D4. Gajah ini adalah sniper. Sewaktu-waktu dia akan membantu menteri meluncurkan skakmat. Di posisi ini, hitam aktifkan benteng F ke petak ke-8. Lalu, Medina memainkan langkah provokatif gajah D3. Langkah ini membuat seluruh perwira putih mengarah ke sayap raja. Apabila hitam terprovokasi dengan kuda makan gajah, maka menteri makan pion, skakmat. Untungnya, hitam masih logis. Di posisi ini, dia tarik mundur gajah ke petak F8 terlebih dahulu, memberikan penjagaan pada pionnya. Selanjutnya, dia akan makan gajah. Medina Warda Aulia menyadari hal itu, tapi dia membiarkannya. Dia mainkan benteng A ke petak E1. Hitam tergoda untuk mengambil gajah sambil menyerang benteng. Namun hal ini membuat gajah petak gelap putih mengamuk. Medina tentu saja mengambil kuda, sehingga tekanan gajah petak gelap semakin kuat. Pada langkah ke-21, hitam menempatkan menterinya di petak D7. Dan pada titik inilah, Medina tidak ingin menyerang setengah hati. Oleh karena itu, kuda yang ada di petak C3 yang makan gaji buta disuruh untuk bekerja. Kuda dipanggil dan diperintahkan menuju sayap raja. Maka kuda manuver ke petak E2. Selanjutnya, hitam menggeser raja ke petak H8. Namun langkah ini tidak akurat. Kuda langsung naik ke petak F4,
menyerang gajah. Di posisi ini, hitam mendorong pion F6, menawarkan kuda untuk makan gajah. Sampai di posisi ini, Medina tidak asal makan. Jika kuda makan gajah, maka kuda akan mati sia-sia. Menukar perwira aktif dengan perwira pasif adalah hal yang wajib dihindari pada babak middle game. Oleh karena itu, Medina membawa kudanya ke petak H5, mengancam kombinasi sewaktu-waktu pada para generasi muda dan calon menteri hitam. Hitam kemudian coba untuk bertahan dengan benteng E7. Setelah itu, Medina membawa menterinya ke petak H4. Sampai di posisi ini, pion F6 ketar-ketir. Maka hitam menggeser bentengnya ke petak F7 untuk memberikan proteksi. Selanjutnya, Medina aktifkan benteng ke petak E3, taktik rook cliff, mempersiapkan benteng ke petak F3 ataupun G3 nantinya. Di posisi ini, lagi-lagi hitam membuat kesalahan. Dia mendorong pion D5, bermaksud untuk membuka diagonal. Medina melanjutkan rencananya, benteng G3. Selanjutnya, hitam menempatkan benteng di petak C8. Sampai di posisi ini, seluruh perwira Medina telah menyerang. Tapi, Medina tidak ingin menyerang begitu saja. Posisi rajanya masih berada pada back rank. Dia tidak ingin kehilangan tempo dan momentum. Maka, rajanya harus diamankan terlebih dahulu. Untuk itu, Medina membuat loop. Dia mendorong pion H3. Loop adalah sebuah ruang pelarian bagi raja jika terkena skak. Permainan kemudian berlanjut. Hitam mengambil pion sesuai dengan rencananya untuk membuka diagonal. Dan di posisi ini, seluruh perwira putih sudah siap. Maka Medina meluncurkan serangannya. Pertama, kuda F6 memberikan ancaman skak mat. Apabila pion H6, maka menteri makan pion skak harus dimakan oleh pion. Setelah itu, benteng G8, skak mat. Pilihan kedua adalah benteng makan kuda, tapi setelah itu benteng makan benteng. Jika pion makan benteng, maka menteri makan pion. Ancaman skak mat dalam 5 langkah. Misalnya, gajah menutup skak, benteng makan gajah. Setelah benteng ke-1 skak, raja sembunyi di petak H2. Hitam tidak akan selamat. Kalaupun di posisi ini, pion makan pion untuk membuka diagonal, maka putih punya balasan yang sangat powerful, menteri H6. Mengontrol petak C1 dan juga D2. Apabila pion makan menteri, maka benteng makan gajah, double skak mat. Oleh karena itu, pada permainan sesungguhnya, Ruele Canino memilih pion makan kuda. Namun selanjutnya, benteng makan pion, menantang pertukaran benteng sekaligus menyerang gajah. Apabila benteng makan benteng, maka menteri makan benteng. Posisi yang telah kita lihat sebelumnya, hitam akan terkena skakmat dalam 5 langkah. Oleh karena itu, pada game ini hitam mencoba dengan benteng G7. Namun selanjutnya, langkah kombinasi dimainkan oleh Medina. Pertukaran pengorbanan benteng makan gajah, skak, memaksa benteng makan benteng. Setelah itu, gajah makan benteng. Dengan berat hati, menteri makan gajah, lalu benteng makan menteri. Setelah raja makan benteng, menteri skak. Sampai pada posisi ini, Medina telah unggul secara posisi dan juga secara kualitas. Ruel Canino belum menyerah. Raja coba untuk lari, selanjutnya pion makan pion, dan benteng siap untuk melancarkan skak. Tapi raja sembunyi. Setelah itu, benteng C2 menekan pion, lalu menteri skak, raja G7, menteri kembali skak, raja jaga gajah, kemudian menteri H8.
Raja menjaga pion, direspon dengan H4, Gajah C4, Menteri E8. Setelah Raja G7, Menteri E5. Hitam tidak bisa bernafas. Raja harus lari. Setelah itu, Medina mendorong pion H5, persiapan untuk melancarkan skakmat. Di posisi ini, Hitam mendorong pion H6, mencegah pion, lalu Menteri serang pion. Hitam kemudian mainkan benteng E2, menekan pion, tapi Medina membiarkannya. Dia mengambil pion. Jika benteng makan pion, maka Menteri akan ke peta G6, sebuah forking. Dipastikan, Hitam akan kalah. Oleh karena itu, benteng makan pion, tapi Medina mencari forking. Menteri G6, Raja lari, Menteri F6. Sampai di posisi ini, Canino akhirnya menyerah. Tidak ada kesempatan baginya untuk menang.